Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'mal haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ikhwa fillah wa akhwati fillah. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga senantiasa kita dapat menjaga dan memanfaatkan segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan senantiasa selalu menjadikan Rasulullah sebagai tauladan ataupun contoh yang terbaik sepanjang hidup kita dan contoh yang terbaik semasa hidup kita. Ikhwa fillah wa ukhti fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, marilah kita sejenak menyimak kisah teladan seorang nabi, yakni Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah merupakan nabi yang ke-11, yaitu putra dari Nabi Yakub. Ya, Nabi Yusuf dikenal oleh penduduk bumi dan langit. Nabi Yusuf dikenal dengan paras ataupun ketampanannya yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Namun dengan ketampanannya, kegagahan Nabi Yusuf, di dalam hidup Nabi Yusuf tidak sedikit ujian-ujian ataupun cobaan yang Allah berikan kepadanya. Karena itu merupakan salah satu kecintaan Allah kepada hambanya, maka Allah mesti memberikan suatu ujian ataupun cobaan, baik seorang nabi ataupun seorang hamba yang biasa. Setidaknya ada 2 ujian ataupun 2 cobaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Ujian yang pertama, Nabi Yusuf ini adalah nabi yang ke-11, nabi yang memiliki wajah yang tampan. Ya, memiliki wajah yang tampan, dan juga Nabi Yusuf di antara bersaudara, dia merupakan anak yang sangat disayangi oleh seorang ayah, yaitu Nabi Yakub. Sehingga dengan itu para saudara-saudaranya memiliki rasa iri di dalam hatinya kepada Nabi Yusuf. Dan inilah sifat manusiawi, sifat seorang makhluk, ada rasa iri, itu biasa. Ya, tapi kali ini Nabi Yusuf, ya, iri yang datang adalah dari saudara kandungnya sendiri. Saudara kandungnya iri dengan Nabi Yusuf. Bukan hanya iri karena ketampanannya, tapi juga iri karena Nabi Yusuf adalah seorang anak yang merupakan anak yang sangat disayangi oleh seorang ayah, yaitu Nabi Yakub. Maka suatu saat saudara-saudara Nabi Yusuf, saudara kandungnya, bersepakat, bersekongkol bahwa akan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian mereka membuat suatu alibi ataupun alasan-alasan yang berbohong kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, bahwa Nabi Yusuf telah dimakan harimau. Maka itu ujian yang pertama yang dialami oleh seorang Nabi Yusuf. Namun dengan izin Allah, Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ujian yang pertama, yaitu kezaliman yang datang ataupun penganiayaan yang datang dari saudara kandungnya sendiri. Kemudian ujian yang kedua adalah ketika Zulaikha, ya, yang mungkin kita semuanya sudah pernah mendengarnya. Zulaikha tergoda dengan ketampanannya ataupun terpesona dengan paras gantengnya, kegagahannya seorang Nabi Yusuf, sehingga Allah uji Nabi Yusuf melalui Zulaikha. Zulaikha terus menggoda Nabi Yusuf, Ini merupakan ujian yang kedua. Ya. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf berhasil melalui ujian ini. Nah,
Kembali ke ujian yang pertama. Ujian yang pertama adalah ujian yang pahit. Nabi Yusuf dizalimi oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Ujian yang kedua adalah ujian yang ketika seseorang tidak berhati-hati, tidak memiliki iman, dia akan terjerumus karena seorang wanita yang menggoda seorang laki-laki, yaitu Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Nah, karena izin Allah, Nabi Yusuf semuanya berhasil melaluinya. Kenapa Nabi Yusuf berhasil melaluinya? Kuncinya yang pertama, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, jika kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada kebenaran, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar terhadap apa yang kita miliki. Karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Jika kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan. Dan semua yang Allah berikan kepada kita merupakan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kita, lalu Allah angkat derajat kita. Kemudian pelajaran yang terakhir, apa yang mesti kita petik dari seorang Nabi Yusuf? Yaitu ada dua. Yang pertama, mesti menjadi anak yang memiliki mental yang kuat. Dia dizolimi oleh saudaranya, ya, tapi dia memiliki mental yang kuat sehingga dia tetap bisa melewati ujian yang pertama itu. Kemudian yang kedua, memiliki iman yang kuat. Dengan godaan seorang wanita Zulaikha, dia berhasil menemui godaan ataupun ujian itu. Maka pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, kita tetap harus berpegang teguh kepada kebenaran. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, kita mesti menjadi anak ataupun seorang yang memiliki mental yang baik, yang kuat, yang gagah. Dan yang ketiga adalah kita mesti memiliki iman yang hebat. Karena kalau hanya mental kita tidak memiliki iman, itu tidak bisa, tidak seimbang. Atau sebaliknya, kita seorang beriman tapi kita cengeng, tidak punya mental yang baik, maka juga tidak seimbang. Baik, mudah-mudahan kisah singkat teladan Nabi Yusuf bisa kita jadikan pelajaran ketika kita menemukan hal-hal yang semacam ataupun yang serupa. Allah uji kita, kita harus tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi orang yang punya mental yang baik dan kita harus punya iman yang kuat agar senantiasa di dalam hidup kita bisa mengimbangi hidup kita dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.